Kalau anak batuk pilek itu nggak boleh mandi, mitos atau fakta dok? Batuk pilek bisa menular lewat kipas angin atau AC, bener nggak dok? Ya ini Kapan nih dok orang tua perlu memutuskan untuk membawa anak ke dokter? jadi anak perlu dibawa ke dokter. Ya, jadi kalau memang batuknya karena alergi, yang pertama harus dilakukan adalah Halo sobat sehat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Maulida dalam podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nah, kali ini kita kembali akan membahas topik seputar kesehatan. Dan kali ini saya ditemani oleh dokter spesialis anak. Beliau adalah Dr. Dray. Apa kabar dokter? baik. Ibu Maulida bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dok. Juga. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu untuk berkunjung ke podcast kami. Ya. Nah, hari ini saya bersama Dr. Dray akan membahas seputar batuk dan pilek ya dok. Iya. Batuk pilek yang disebabkan oleh alergi atau infeksi ya dok. Oke. Nah, yang mana kita ketahui bahwa batuk pilek ini sering ya dok, sering sekali kita jumpai pada anak-anak kita. Walaupun sebenarnya kita menganggapnya terdengar ringan ya dok, penyakit yang ringan, namun bisa membuat panik juga para Iya, ibu-ibu betul sekali. ya kan dok. Oke, langsung aja nih sobat sehat, kita tanya-tanya sama Dr. Dray. Sebenarnya nih dok, batuk pilek itu tadi tuh normal nggak terjadi pada anak-anak? Oke, jadi pertama batuk pilek itu adalah keluhan yang paling sering anak dibawa berobat ke dokter, baik ke dokter spesialis anak maupun ke dokter umum, ke klinik atau ke puskesmas atau bahkan ke pasien dewasa juga sekalipun mungkin yang paling sering keluhannya adalah batuk pilek. Benar. Jadi batuk itu adalah sebenarnya ada refleks tubuh untuk mengeluarkan partikel debu, kuman untuk melindungi tubuh. Sebenarnya itu adalah refleks protektif dari tubuh sendiri. Jadi pada anak batuk itu merupakan hal yang normal jika berlangsungnya kurang dari 10 hari, kemudian tidak ada gejala lain yang berat. Jadi Contohnya nih dok? Contohnya misalnya ada demam tinggi atau nafas cepat, muntah seperti itu. Jadi memang dalam setahun dikatakan tuh bahwa anak itu rata-rata akan menderita 6 sampai 10 kali episode batuk pilek dalam setahun. Oke. Seperti itu. Itu masih dikatakan normal, frekuensi 6 sampai 10 kali itu tadi. Ya, masih normal. Oke. Biasanya disebabkan oleh apa tuh dok, batuk dan pilek? Jadi batuk pilek pada anak itu paling sering disebabkan oleh infeksi virus, ya. Dan itu tadi gejalanya biasa tidak sampai berlama-lama, tidak lebih dari 10 hari, tidak mungkin ada demam tapi tidak terlalu tinggi dan tidak ada tanda gejala bahaya lain, mungkin nanti akan kita bahas ya. Oke. Kalau lebih dari 10 hari itu dok, gimana dok? Dari 10 hari berarti itu mungkin ada sesuatu yang perlu kita gali lebih jauh dan mungkin perlu diperiksa lebih lanjut ke dokter. Oke. Nah, biasanya tuh kita dikasih antibiotik. Sebenarnya semua batuk pilek tuh perlu antibiotik nggak dok? Ya, jadi antibiotik itu hanya diberikan pada kasus-kasus batuk pilek yang setelah diperiksa oleh dokter itu disebabkan karena infeksi bakteri. Oke. Jadi kalau batuknya disebabkan karena infeksi virus, yang mana 90% batuk pilek pada anak itu disebabkan virus, itu tidak perlu antibiotik sebenarnya. Dan juga salah satu yang mungkin sering ditemukan adalah batuk karena alergi, itu juga tidak butuh antibiotik. Gimana membedakan batuk karena alergi dan infeksi dok? Baik, jadi untuk batuk karena alergi, jadi karakteristik yang paling mudah kita untuk membedakan adalah ada tidaknya demam. Jadi kalau pada batuk alergi itu tidak ada demam biasanya, dan kemudian keluhannya itu bisa berulang dan bisa berlanjut sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan bila si penyebab alerginya ini tidak kita identifikasi dan kita hindari. Kemudian untuk gejala lainnya itu dia biasanya ada periode episodik yang sering. Jadi misalnya lebih sering pada saat malam hari atau subuh atau udara dingin pada saat hujan. Oh, itu kalau alergi. Ya, dan anaknya biasa tampaknya tuh seperti aktif aja, seperti sehat-sehat aja, cuma yaitu dia batuknya yang nggak
selesai-selesai gitu. Ada terus batuknya. Nah itu tadi kan kita banyak membahas tentang batuk karena alergi ya dok. Nah kalau batuk karena infeksi nih dok, biasanya gimana dok gejalanya dari? Oke. Jadi kalau batuk karena infeksi itu bisa disebabkan oleh karena virus yang paling sering tadi, bisa juga karena bakteri. Nah mungkin gejala umumnya mungkin sama-sama, yang membedakan dari alergi adalah adanya demam. Nah cuma yang membedakan antara virus dan bakteri itu biasa pada virus demamnya itu tidak terlalu tinggi. Oh gitu. Ya kemudian durasi batuknya tidak terlalu lama, biasa ya tidak sampai lebih dari 10 hari tadi itu. Dan juga akan sembuh sendiri sebenarnya karena dia bersifat self limiting. Sedangkan kalau pada infeksi bakteri itu demamnya itu bisa lebih tinggi, bisa lebih dari 3 hari bahkan demamnya, demam tingginya. Kemudian juga bisa disertai gejala yang lebih berat misalnya seperti sampai sesak nafas atau biasa kita kenal dengan pneumonia. Nah antara batuk karena alergi dan karena infeksi ini tadi itu sama-sama bisa menular nggak dok? Iya, baik. Jadi kalau batuk karena infeksi virus dan bakteri ini bisa menular dan penularannya utamanya adalah lewat droplet atau ketika anak batuk, jadi itu kan akan keluar droplet. Nah itu kalau terhirup oleh orang lain, nah itu terjadi penularan bisa. Kalau yang alergi? Kalau alergi itu tidak menular tapi diturunkan dari orang tua biasanya. Nah pencegahannya sama dok untuk yang batuk karena alergi dan infeksi. Jadi kalau batuk alergi, jadi utamanya kita harus menghindari penyebab alergennya itu dan memastikan sudah tidak ada lagi alergennya ini dan minum obat yang dianjurkan dokter biasanya jika memang diperlukan seperti itu seperlunya. Kemudian sedangkan kalau untuk pencegahan untuk batuk karena infeksi tentu jika memungkinkan yang ada keluarga yang batuk pilek, yaitu menjaga jarak, kemudian pakai masker seperti itu. Kalau pengobatannya dok gimana dok? Kalau pengobatannya untuk batuk alergi, yang kembali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan, kalau batuk alergi harus dihindarkan alergennya, kemudian obat anti alergi atau antihistamin yang diresepkan oleh dokter jika diperlukan. Nah, sedangkan kalau pada infeksi, kalau infeksi virus tidak perlu antibiotik dan obatnya biasa berupa simptomatik saja. Jika memang sangat mengganggu sampai anaknya tidak bisa tidur, mungkin dapat diberikan obat batuk. Itu tadi infeksi virus tidak perlu antibiotik, sedangkan kalau infeksi bakteri, nah itu dia yang perlu antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Kapan nih dok orang tua perlu memutuskan untuk membawa anak ke dokter? Jadi anak perlu dibawa ke dokter kalau ada tanda bahaya. Jadi tanda bahaya yang pertama itu adalah nafas cepat atau sesak nafas, kemudian adanya muntah, kemudian ada tanda dehidrasi, tidak mau makan dan minum sama sekali, kemudian apabila anak punya riwayat kejang demam, kemudian apabila disertai demam tinggi lebih dari 3 hari dan batuknya lebih dari 10-14 hari. Nah itu kita harus waspada dan membawa anak untuk diperiksakan ke dokter. Biasanya diperiksanya perlu pemeriksaan lab, ronsen gitu dok? Jadi kalau misalnya batuk yang disebabkan karena infeksi virus atau alergi, biasa kita tidak perlu periksa lab atau ronsen. Untuk bakteri juga, karena disebabkan infeksi bakteri pun bahkan tidak selalu dibutuhkan pemeriksaan lab atau ronsen. Jadi yang mungkin perlu kita periksa lab atau ronsen bila ada klinis yang mengarah ke arah infeksi paru atau pneumonia, misalnya anaknya nafas cepat atau ada gejala lain yang sampai anaknya perlu dirawat seperti dehidrasi seperti itu. Nah untuk kasus batuk pilek yang sering ditemui kayak alergi tadi tuh dok, gimana ya dok penanganan orang tua di rumah? Ya, jadi kalau memang batuknya karena alergi, yang pertama harus dilakukan adalah mengidentifikasi alergennya yang dicurigai menyebabkan keluhan batuk pilek berulang pada anak. Jadi paling sering mungkin udara dingin, kemudian alergi makanan tertentu.
Dan juga mungkin dari kalau misalnya berobat ke dokter mungkin akan diresepkan obat anti alergi atau antihistamin. Dan juga kita orang tua harus memeriksa kondisi di tempat di rumah pada saat yang anak tinggal bermain, itu harus dipastikan yang salah satu yang sering menyebabkan alergi juga adalah debu, kemudian bulu binatang, kemudian kasur atau boneka yang berbulu seperti itu. Nah misalnya kayak alergi dingin tadi tuh dok, berarti apakah seumur hidup harus meminum obat anti alergi itu dok? Ya, jadi kalau memang di alergi dingin tentu kita harus menciptakan lingkungannya supaya dia tidak dingin. Jadi misalnya AC disetting tidak terlalu dingin, atau kalau memang karena yang tidak bisa kita atur, misalnya hujan terus gitu, ya terpaksa memang harus minum obat. Cuma biasanya jika alergennya sudah kita hindari, itu insya Allah gejalanya itu tidak akan muncul, dan obat tidak selalu diperlukan, hanya diperlukan bila muncul gejalanya itu. Jadi nggak bisa ibaratnya disembuhkan gitu ya dok? Ya, jadi dihilangkan gitu. Kalau alergi itu memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol supaya dia tidak kambuh seperti itu. Bisa nggak dok? Misalnya pakai saat ini kan ada vaksin nih dok, vaksin influenza. Itu bisa nggak untuk mengurangi batuk pilek karena alergi ini tadi? Ya, jadi salah satu supaya mencegah anak sering terkena batuk pilek, memang salah satu langkahnya adalah mengimunisasi anak sesuai jadwalnya. Nah, salah satu virus yang sering menyebabkan batuk pilek memang influenza. Jadi vaksin influenza itu disarankan pada anak, tetapi pemberiannya memang harus diulang setiap tahun. Dan sudah terbukti mengurangi angka kejadian batuk pilek pada anak. Nah, tapi selain influenza itu juga vaksin lain yang sudah diprogramkan oleh pemerintah itu juga dapat mengurangi angka kejadian batuk pilek, misalnya seperti vaksin DPT, kemudian vaksin campak, dan juga PCV. Itu juga kuman-kuman yang bisa menyebabkan batuk pilek. Nah, batuk pilek yang karena alergi ini tadi dok, itu bisa menurun nggak sih dok? Ya, jadi ada namanya atopik namanya ya. Jadi itu memang keturunan. Jadi salah satu yang harus kita tanyakan jika anak batuk pilek berulang itu memang ada riwayat sering gatal-gatal, sering bersin-bersin, atau asma di keluarga, terutama di orang tua ya. Nah, jadi bahkan kalau misalnya orang tuanya dua-duanya nggak punya riwayat alergi, nah itu anaknya tetap punya kemungkinan 10% menderita alergi. Nah, kalau salah satu punya itu sekitar 20%. Nah, kalau kedua orang tuanya alergi itu sekitar 40%. Nah, apalagi kalau jenis alerginya itu sama, misalnya sama-sama punya asma. Nah, kemungkinan anaknya alergi itu bisa lebih tinggi lagi, bisa 60-80% bahkan. Oh, gitu. Berarti memang ada faktor keturunan ya. Iya, betul. Nah, sobat sehat, kita masuk ke segmen mitos dan fakta nih. Yang pertama nih dok, benar nggak dok kalau ingusnya itu warnanya hijau berarti perlu diberikan antibiotik? Baik, saya jawab ini mitos. Jadi karena ingus hijau itu nggak selalu menandakan infeksi bakteri. Jadi pada saat infeksi virus, sel-sel imun kita, sel darah putih itu akan melawan virusnya juga ini. Jadi interaksi antara virus dengan sistem imun kita, kemudian sistem mukosa dan lendir juga itu bisa menghasilkan cairan sekret yang berwarna hijau. Jadi tidak selalu berarti infeksi bakteri kalau ingusnya hijau. Jadi kita harus lihat gejala lainnya, misalnya demam tinggi, kemudian durasi batuk pileknya, dan adakah gejala lain. Berarti mitos. Nah, yang kedua nih dok, batuk pilek bisa menular lewat kipas angin atau AC, benar nggak dok? Ya, ini sebagian benar sebagian salah sih sebenarnya. Jadi kalau karena batuk alergi memang bisa dicetuskan tadi salah satunya oleh dingin. Jadi kalau AC-nya terlalu dingin ya pasti akan dia kambuh gejala batuk pilek alerginya itu. Dan tapi ada beberapa kuman yang memang bisa ditularkan dari kuman di AC, terutama AC yang tidak dibersihkan lama, khususnya AC sentral ya misalnya. Ya. Dan itu tapi harus dilakukan anamnesis dan pemeriksaan yang menyeluruh. Jadi misalnya apakah ada riwayat orang yang kerja di tempat yang sama atau berada di tempat sama menderita sakit yang sama seperti itu. Nah, yang selanjutnya nih dok, kalau anak batuk pilek itu nggak boleh mandi, mitos atau fakta dok?
mitos. Oh, oke. Jadi anak yang dengan batuk pilek itu tetap harus mandi untuk menjaga hygiene-nya, dan juga bahkan mandinya dengan air hangat ya. Itu bisa melegakan pernapasannya. Kalau hidungnya yang mampet seperti itu. Kalau anaknya demam gimana, Dok? Anaknya demam ya Boleh mandi nggak? sebenarnya tetap prinsipnya sih boleh aja mandi dengan air hangat gitu. Cuma mungkin kalau anaknya lemes gitu ya mungkin dilap aja dengan kain lap hangat seperti itu. Prinsipnya tetap harus hygiene-nya harus kita jaga seperti itu. Baik. Nah, setiap batuk harus diobati dengan sirup. Itu mitos atau fakta, Dok? Itu mitos. Jadi batuk kan tadi bisa disebabkan kalau paling sering oleh infeksi virus. Iya. Jadi kalau batuk karena infeksi virus itu pasti prinsipnya dia self limiting, jadi akan sembuh sendiri. Jadi bisa saja nggak usah diobatin. Oh gitu. Kalau kecuali gejalanya berat sampai anaknya nggak bisa tidur, terbangun terus karena batuk, nah itu bisa boleh diberikan obat. Nah, tapi kalau memang batuk alergi ya biasanya itu memang perlu obat. Oke. Nah, mitos atau fakta nih, Dok? Batuk alergi bisa berulang itu berbulan-bulan. Ya, itu fakta. Oh. Jadi karena batuk alergi itu akan terus kambuh atau muncul gejalanya bisa sampai mingguan bahkan sampai bulanan, kok nggak sembuh-sembuh ya karena kalau si alergennya ini belum kita singkirkan seperti itu. Gitu. Jadi misalnya penyebab alergennya nih debu di rumah, nah ternyata belum dibersih-bersihkan, anaknya jadi terpapar terus sama debunya, ya, jadi ya pasti akan terpapar terus, misalnya atau misalnya ayahnya merokok, nah jadi akan bergejala terus anaknya seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan orang tua nih, Dok, untuk mencegah anak sering terkena batuk pilek? Baik, jadi untuk pencegahan batuk pilek pada anak itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu menjaga hygiene, ya tadi dengan mandi, dan yang utamanya adalah cuci tangan. Kemudian imunisasi pada anak tadi seperti yang sudah kita bahas ya. Imunisasi itu dapat menurunkan kejadian batuk pilek pada anak. Kemudian istirahat yang cukup. Kemudian ventilasi, dipastikan ventilasi di rumah itu cukup, jadi jendela terbuka, sinar matahari bisa masuk, dan juga mungkin bisa juga dipakai humidifier di rumah seperti itu. Dan juga yaitu kita harus menghindari adanya asap rokok di dalam rumah seperti itu. Oke, jadi berarti humidifier tadi juga bisa membantu ya, Dok? Iya betul, sama yang mungkin yang lebih bagus lagi air purifier ya, yang mungkin banyak dicari pada saat zaman COVID ya. Iya, penjernih udara itu ya, Dok ya. Oke. Nah, terakhir nih, Dok, bagaimana agar orang tua itu bisa lebih tenang dan bijak saat anak mengalami batuk dan pilek? Baik. Jadi boleh disampaikan pesannya, Dok. Jadi yang pertama itu jangan panik. Jadi kita lihat pola gejala pada anak apakah memang berulang atau memang baru sekali ini. Jadi kita amati selain batuk pilek apakah ada gejala lain, apakah tanda bahaya. Nah, kemudian jika ragu ya bawa anak untuk diperiksakan ke dokter. Dan yang terakhir itu jangan mudah percaya dengan sumber-sumber informasi yang tidak terpercaya seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Dray sudah meluangkan waktu berbagi di podcast sama-sama. ini. Ya baik, Sobat Sehat, itulah tadi perbincangan kita bersama Dr. Dray. Nah, Sobat Sehat, jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast Bisa Sehat, bincang santai seputar kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul. Nah baiklah, saya Maulida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're the only one on my mind lately. A gift from above, oh how you complete me. Up early morning, you come and you wake me. We sit as the sun lights our face.